Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Fiska Anggraini. Saya di sini selaku moderator serta pemapar materi yang akan membimbing jalannya video presentasi kali ini. Presentasi kali ini kami selaku kelompok 7 akan membahas mengenai analisis pengambilan keputusan pada UMKM salad buah Fruity Tutti. Sebelum memulai pembahasan materi tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama-nama anggota yang telah ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Yang pertama ada Dodi Setiawan, yang kedua ada saya sendiri yaitu Fiska Anggraini, yang ketiga ada Iis Listiani, dan yang terakhir ada Rahmatiana Azizatunisa. Semua nama anggota telah saya sebutkan. Selanjutnya presentasi saya mulai. Saya persilakan kepada para anggota untuk memulai menjelaskan materi ini. Baik, saya di sini Fiska Anggraini akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah pada UMKM salad buah Fruity Tutti. Kami selaku peneliti telah melakukan pengamatan lingkungan baik itu lingkungan internal maupun juga eksternal pada UMKM salad buah Fruity Tutti. Hasil analisis menjelaskan bahwa pada lingkungan internal terdapat dua faktor yaitu strength atau kekuatan dan juga weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh salad buah Fruity Tutti. Strength atau kekuatan yang didapati oleh salad buah Fruity Tutti yaitu yang pertama, memiliki cita rasa yang khas, yang kedua, kaya akan kandungan vitamin yang terdapat di buah-buahan, yang ketiga ada kemasan yang menarik, dan yang terakhir ada pembelian yang mudah dan juga praktis. Sedangkan pada weakness atau kelemahan yang didapati oleh salad buah Fruity Tutti yaitu yang pertama, jangkauan pasar tidak terlalu luas. Yang kedua, semakin banyaknya kompetitor. Yang ketiga, promosi yang kurang maksimal. Dan yang terakhir, kurangnya diversifikasi produk. Sedangkan pada lingkungan eksternal terdapat dua faktor yaitu yang pertama, opportunities atau peluang, dan yang kedua, threats atau ancaman. Opportunities atau peluang yang dimiliki oleh UMKM salad buah Fruity Tutti yaitu yang pertama, luasnya pelanggan yang potensial, yang kedua, pola hidup sehat, dan yang terakhir, cita rasa yang khas yang banyak diminati oleh masyarakat. Sedangkan threats atau ancaman yang akan dihadapi oleh UMKM salad buah Fruity Tutti ini yaitu yang pertama, banyaknya pesaing yang sangat berdekatan, yang kedua ada harga bahan baku yang fluktuatif, dan yang terakhir ada pertumbuhan pasar yang sangat lambat. Selanjutnya kita masuk ke dalam diagnosa permasalahannya. Bisa dilihat pada grafik di depan ini menjelaskan bahwa promosi yang kurang maksimal adalah permasalahan yang paling utama karena nilai grafiknya yang paling besar. Jadi kurangnya strategi promosi salad buah Fruity Tutti di media sosial ini yang membuat usaha ini tidak diketahui oleh banyak orang. Yang kedua ada pada semakin banyak kompetitor. Jadi banyaknya pesaing di penjualan sejenis dan para reseller yang membuat konsumen ini membandingkan produk yang tersebar di beberapa sosial media lainnya. Dan itu juga sangat berpengaruh terhadap omset yang menurun drastis pada UMKM salad buah Fruity Tutti ini. Yang ketiga ada pada banyaknya pesaing yang berdekatan, kurang lebih sama seperti yang tadi, banyaknya pesaing dagang yang dekat dengan UMKM salad buah Fruity Tutti ini, sehingga dikhawatirkan akan terjadi persaingan satu sama lain dalam menentukan harga jual. Diagnosa permasalahan yang keempat yaitu ada pada kurangnya diversifikasi produk. Jadi kurangnya diversifikasi produk ini membuat bisnis Fruity Tutti terancam dengan banyaknya pesaing. Produk yang ditawarkan kurang menarik pelanggan dari segi kemasan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pada di pertumbuhan pasar yang lambat. Pertumbuhan pasar yang lambat ini membuat UMKM salad buah Fruity Tutti harus menentukan selera pelanggan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dodi Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai teori pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengumpulan data dan analisis data. Yang pertama, mengenai masalah yang akan kami selesaikan. Jadi, berdasarkan masalah-masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, masalah yang akan kami selesaikan adalah mengenai promosi yang kurang maksimal. Karena menurut kami, berdasarkan analisa yang sudah kami lakukan, kurangnya promosi ini adalah akar dari timbulnya permasalahan yang lain. Dengan kurang maksimalnya promosi yang dilakukan UMKM Fruity Tutti,
menjadikan UMKM Fruity Tutti ini memiliki pasar yang tidak terlalu luas. Oleh karena itu, dengan munculnya pesaing, UMKM ini menjadi sedikit terancam. Lalu tujuan pengambilan keputusan pada laporan ini diharapkan dapat meningkatkan promosi untuk mendapatkan lebih banyak konsumen dan memperluas pasar yang dimiliki oleh UMKM, sehingga diharapkan bisnis ini mampu untuk bersaing dengan kompetitor lain atau bahkan bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi. Nah, untuk kategori pengambilan keputusan pada laporan ini berdasarkan masalah yang ada dan juga alternatif yang sudah kami rumuskan, pengambilan keputusan ini termasuk pada kategori pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Selanjutnya, data yang sudah kami kumpulkan berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pemilik bisnis UMKM Fruity Tutti. Strategi promosi yang sudah dilakukan sejauh ini baru menggunakan media sosial seperti Instagram dan WA bisnis. Selain itu, kegiatan promosi yang dilakukan yang lainnya seperti membuat konten-konten yang kreatif, juga mengadakan promo-promo diskon melalui aplikasi Gojek atau Grab. Pembahasan selanjutnya mengenai pembuatan alternatif keputusan. Berdasarkan data yang diperoleh, kami melakukan analisa dan perhitungan mengenai strategi promosi yang dapat dilakukan oleh UMKM Fruity Tutti. Hasilnya, yang pertama dengan melakukan strategi endorsement. Endorsement atau endorse adalah bentuk iklan atau promosi yang menggunakan tokoh atau selebritis terkenal yang memiliki pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, dan sebagainya dari banyak orang. Pada strategi endorsement, pada kondisi cerah atau ramai, dalam satu bulan jumlah penjualan meningkat, yaitu dari 350 porsi menjadi 600 porsi. Dan ketika dalam keadaan normal, itu dari 350 porsi menjadi 480 porsi. Selanjutnya, pada kondisi lesu atau sepi, mengalami kenaikan dari 350 porsi menjadi 400 porsi. Selanjutnya, alternatif kedua, membuat konten video di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Pada kondisi cerah, jumlah penjualan mengalami peningkatan dari 350 menjadi 580 porsi. Pada kondisi normal, dari 350 porsi naik menjadi 510 porsi. Dan pada kondisi lesu, dari 350 porsi menjadi 430 porsi. Selanjutnya ada strategi gabungan antara endorsement dan membuat konten video. Dalam kondisi cerah, jumlah penjualan mengalami peningkatan dari 350 porsi menjadi 650 porsi. Pada kondisi normal, dari 350 porsi menjadi 520 porsi. Lalu pada kondisi lesu, dari 350 porsi naik menjadi 480 porsi. Nah, di sini ada tabel ringkasan dari hasil percobaan kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai keterkaitan masalah dan tujuan. Yang pertama, kita membahas tentang masalahnya terlebih dahulu. Untuk masalah pada Fruity Tutti, diantaranya itu promosi yang kurang maksimal, semakin banyak kompetitor, pertumbuhan pasar yang lambat, banyak pesaing yang berdekatan, serta kurangnya diversifikasi produk. Kemudian untuk keterkaitannya, untuk mencapai tujuan yang diharapkan UMKM, Fruity Tutti perlu mengatasi akar masalah yang dialami, yaitu peningkatan dalam strategi promosi yang dilakukan. Dengan meningkatkan strategi promosi, produk Fruity Tutti akan lebih mendapatkan brand awareness bagi konsumen dan calon konsumennya, sehingga UMKM Fruity Tutti mampu bersaing dengan kompetitor dan mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar lagi. Serta untuk tujuannya, diharapkan dapat meningkatkan promosi untuk mendapatkan lebih banyak
untuk gabungan sebanyak 650 porsi. Dan untuk kondisi normal, endorsement berjumlah sebanyak 480 porsi, untuk konten video medsos sebanyak 510 porsi, dan untuk gabungan sebanyak 520 porsi. Sementara itu untuk kondisi lesu, endorsement sebanyak 400 porsi, untuk konten video medsos sebanyak 430 porsi, dan untuk gabungan sebanyak 480 porsi. Ada 5 kriteria atau metode yang digunakan. Yang pertama, kriteria Maximaks. Penyelesaiannya menggunakan alternatif promosi endorsement, konten video medsos, dan juga gabungan. Penjualannya ketika cerah, endorsement menghasilkan 600 porsi, konten video medsos menghasilkan 580 porsi, dan gabungan menghasilkan 650 porsi. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximaks adalah strategi promosi gabungan antara endorsement dan membuat konten video di medsos, karena memberikan hasil maksimal dari hasil maksimum beberapa strategi, yaitu 650 porsi. Yang kedua, menggunakan kriteria Maximin. Penyelesaiannya sama, menggunakan alternatif promosi endorsement, konten video medsos, dan juga gabungan. Penjualannya ketika lesu menghasilkan 400, konten video medsos menghasilkan 430, dan gabungan menghasilkan 480. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximin adalah strategi promosi gabungan antara endorsement dan membuat konten video di medsos, karena memberikan hasil maksimal dari hasil minimum beberapa strategi, yaitu 480 porsi. Kriteria Laplace. Penyelesaiannya terdapat 3 alternatif promosi, yaitu endorsement, konten video di medsos, dan gabungan. Maka probabilitas setiap strategi promosi adalah 1/3. Seperti yang ada di layar, inilah perhitungan hasil tertimbang dari promosi endorsement, konten video, dan gabungan. Dari hasil perhitungan 3 promosi yang digunakan, karena nilai tertimbang gabungan yang tertinggi, maka pengambilan keputusan akan memilih strategi gabungan. Yang keempat, ada kriteria realisme. Penyelesaiannya sama, menggunakan alternatif promosi, endorsement, konten video medsos, dan juga gabungan. Penjualannya di sini ada perbandingan antara ketika cerah dan lesu. Di sini juga terdapat perhitungan UR endorsement, UR konten video, dan UR gabungan. Bisa dilihat perhitungannya, yang paling besar adalah 616, maka yang dipilih adalah strategi gabungan. Lalu yang kelima, yang terakhir, kriteria regret. Penyelesaian alternatif promosi jumlah penjualan per bulan. Menggunakan alternatif promosi yang sama, endorsement, konten medsos, dan juga gabungan. Di sini juga ada perbandingan penjualan ketika cerah, normal, dan lesu. Perhitungannya seperti yang ada di layar, nilai minimax, nilai penyelesaian terkecil dari alternatif nilai-nilai tersebut adalah 40. Dengan demikian, pengambilan keputusan berdasarkan kriteria regret memilih endorsement sebagai strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan promosi. Hasil analisis dan juga keputusan. Hasil analisis, kami menggunakan metode pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah sebagai berikut. Menggunakan Maximaks dengan hasil strategi gabungan, dengan menggunakan kriteria Maximin, hasil yang digunakan strategi gabungan, dengan kriteria Laplace, dengan hasil strategi gabungan, lalu menggunakan kriteria realisme dengan hasil strategi gabungan, dan menggunakan kriteria minimax regret dengan hasil strategi endorsement. Dan keputusannya dari hasil analisis di atas, maka kami dapat mengambil kesimpulan mengenai keputusan yang paling baik untuk dilakukan untuk pemecahan masalah. Dalam kondisi tidak pasti, keputusan yang terbaik adalah memilih alternatif strategi promosi gabungan antara endorsement dengan membuat konten video di media sosial. Dengan alasan alternatif tersebut lebih besar peluangnya untuk mencapai tujuan yang sudah dijelaskan di atas, karena jumlah penjualan dari salad buah Fruity Tutti mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan terbilang pilihan ini relatif lebih aman. Baik, presentasi telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan materi. Saya selaku moderator perwakilan seluruh anggota kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini untuk memohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja saat jalannya presentasi tadi.
Saya harap materi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya tutup penjelasan mengenai materi ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.